saat ibunya sedang ke kamar mandi. Sayup-sayup dia mendengar suara Mas Hendra seperti sedang berbicara dan tertawa dengan seseorang, tapi dari arah belakang rumahnya. Ibunya Mas Hendra langsung membuka pintu belakang dan didapati anaknya sedang duduk di tanah dengan membawa sebatang lilin. Dari cahaya lilin terlihat jelas ada satu sosok. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang, tapi kini tak ku temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Seram, segmen Radio Mistis. Dan di segmen kali ini gue akan membawakan cerita yang datang dari Mas Hendra yang tinggal di suatu daerah di Jawa Barat. Mas Hendra punya pengalaman horor sekaligus pahit yang dialami sekitar tahun 2008. Waktu itu Mas Hendra berumur sekitar 29 tahun, tapi belum menikah. Sementara teman-teman seumurannya sudah menikah dan ada juga yang sudah memiliki anak. Terkadang dia juga merasa risih apabila ada orang yang menanyakan perihal pernikahannya, walaupun cuma sekedar bertanya kapan nikah. Tapi itu menjadi suatu ganjalan di hati Mas Hendra. Mas Hendra mengakui dia memang seorang yang pendiam. Dia juga terkadang malu kalau bertemu dengan perempuan. Beberapa kali temannya juga mencoba menjodohkan Mas Hendra kepada seorang perempuan dari desanya maupun dari desa sebelah. Tapi perempuan itu nggak ada yang srek sama Mas Hendra. Mereka beranggapan Mas Hendra adalah pribadi yang pendiam dan membosankan. Sampai akhirnya temannya pun menyerah. Dan di satu momen saat nongkrong di warung tempat di mana Mas Hendra dan kawan-kawan berkumpul, temannya menegur Mas Hendra. "Dra, lu kalau dijodohin susah banget ya," ucap temannya. Hendra pun menjawab, "Ya gue kayak gini apa adanya, terserah mau terima atau enggaknya." Mas Hendra pun langsung bergegas pergi meninggalkan teman-temannya di sebuah warung. Orang belum ada jodohnya, masa mau dipaksain? Dasar katro. Mas Hendra mengumpat di dalam hati. 1 minggu kemudian, di sore hari saat Mas Hendra sedang mencuci motor, dia melihat ada seorang gadis perempuan usianya sekitar 22 tahun. Gadis tersebut sedang membetulkan rantai sepedanya yang lepas tepat di depan rumahnya Mas Hendra. Mas Hendra langsung memandangi gadis tersebut. Mas Hendra langsung suka dengan pandangan pertamanya. Waduh, kasihan banget cewek itu. Tapi gue baru lihat dia, kayaknya anak mana ya? Mas Hendra langsung mendekat ke arahnya dan bertanya, "Maaf Neng, mau abang bantuin gak?" "Oh ya bang, boleh. Kebetulan saya lagi kesusahan nih," kata wanita tersebut. "Nah, kamu dari mana, mau kemana?" tanya Mas Hendra. "Ini saya mau pulang mas, habis nganterin pesanan orang dari kampung sebelah." "Loh, emangnya rumahnya di mana?" Perempuan itu menyebutkan satu kampung, masih tetangga kampungnya Mas Hendra. Singkat cerita, wanita itu pun langsung bergegas pulang karena hari sudah mulai senja. Mas Hendra masih terbayang-bayang wanita tersebut dan terkadang masih suka tersenyum sendiri. Tapi sayangnya mereka belum berkenalan karena waktunya yang kurang tepat. Keesokan harinya, Mas Hendra sengaja duduk di depan rumahnya untuk menunggu wanita tersebut karena masih penasaran. Dan benar aja, sekitar pukul 5 sore, wanita itu pun lewat di depan rumahnya Mas Hendra.
dan wanita itu memanggil Mas Hendra. Wanita itu memberikan bungkusan berisi kue-kue basah ke Mas Hendra. Mas Hendra waktu itu senang bukan main. Langsung menanyakan nama wanita tersebut. "Oh iya, dari awal ketemu kita belum kenalan ya. Nama kamu siapa?" tanya Mas Hendra. Wanita itu menjawab, "Namaku Laras, Mas." "Oh Laras, namaku Hendra." Mereka pun saling dekat. Setiap hari, Mas Hendra menunggu kedatangan wanita cantik berpenampilan sederhana bernama Laras lewat di depan rumahnya. Nah, di suatu hari, Mas Hendra menawarkan diri untuk main ke rumah Laras. Nah, hari yang ditentukan pun tiba. Mas Hendra pun dandan serapih mungkin. Motornya pun dicuci dan dipoles agar terlihat bersih. Seperti biasa, Mas Hendra menunggu kedatangan Laras di depan rumahnya. Nah, sekitar pukul jam 4 sore, kali ini tidak terlalu sore, Laras pun lewat di depan rumahnya Mas Hendra dan langsung menyuruhnya untuk masuk dan mengenalkan ke orang tuanya Mas Hendra. Terlihat orang tua Mas Hendra sangat mendukung hubungan anaknya dengan Laras. Mereka menyukai Laras karena cantik, sederhana, dan pekerja keras. Mas Hendra ini anak tunggal, jadi di rumahnya itu sepi, tidak ada siapapun kecuali Mas Hendra dan orang tuanya. Setelah memperkenalkan Laras ke ibu bapaknya, Mas Hendra sore itu juga langsung ke rumah Laras. Sepeda Laras dituntun, sedangkan Laras dibonceng oleh Mas Hendra. Mungkin sambil berboncengan, Laras juga menuntun sepedanya. Ternyata rumah Laras ini lumayan jauh dari rumahnya Mas Hendra, sekitar 20 menitan kalau menggunakan sepeda motor. Nah, sambil jalan, Mas Hendra bertanya kepada Laras, "Dek, ini kamu gak capek setiap hari bolak-balik pakai sepeda ke kampung sebelah?" "Enggak Mas, mau gimana lagi, ini udah pekerjaanku," jawab Laras. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Laras. Rumah Laras sangat sederhana sekali. Kondisi di rumah Laras justru kebalikan dari rumahnya Mas Hendra. Rumahnya Mas Hendra sangat sepi karena dia cuma anak tunggal. Sedangkan di rumahnya Laras ini sangat ramai karena ada 3 adiknya Laras yang masih kecil-kecil dan cuma ada ibunya. Rumah Laras juga tidak terlalu besar. Disinilah Mas Hendra tahu bahwa kondisi keluarga Laras ini sangat sederhana. Setiap hari dia harus pergi mengantarkan kue jajanan pasar buatan ibunya dari warung ke warung. Inilah yang membuat Mas Hendra semakin kagum dengan Laras. Karena baru pertama kali dia menemukan perempuan seperti dia yang cantik namun pekerja keras. Tidak pakai waktu lama, hanya sekitar 3 bulan perkenalan, Mas Hendra berencana untuk melamar Laras. Dan teman-temannya Mas Hendra pun kaget. Hendra yang benar-benar sulit untuk bersosialisasi dengan wanita tiba-tiba mendengar kabar tentang rencana pernikahannya. Singkat cerita, hari lamaran pun tiba. Mas Hendra ditemani dengan orang tuanya dan kawan-kawannya menyambangi rumah Laras. Dan Laras sangat terlihat cantik hari itu, beda dengan hari biasanya. Kali ini lebih cantik menurut Mas Hendra. Dan singkatnya, acara lamaran pun selesai dan ditentukan bulan depan untuk acara akad dan resepsinya. Persiapan demi persiapan pun dilakukan, dari mulai membuat desain undangan, fitting baju pengantin, dan menentukan konsep acara resepsi pernikahan. Dan hal yang tidak pernah diduga oleh Mas Hendra pun terjadi. 14 hari sebelum acara pernikahan ada sebuah kabar duka.
Laras mengalami kecelakaan saat akan mengantarkan pesanan ibunya ke warung. Jadi, pada saat ia melewati sebuah persimpangan jalan, Laras mengalami kecelakaan beruntun dengan mobil pick-up. Tidak begitu dijelasin secara rinci kecelakaannya seperti gimana. Tapi yang jelas, dalam insiden kecelakaan tersebut, Laras menjadi salah satu korbannya dan Laras pun meninggal. Di situ benar-benar Mas Hendra sangat terpukul. Dia sama sekali tidak percaya bahwa calon istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan. Saking terpukulnya dia, Mas Hendra tidak sanggup menghadiri acara pemakaman Laras. Selama berhari-hari, Mas Hendra mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus, bahkan sampai depresi. Sesekali saat sore hari, dia duduk di depan rumahnya, berharap Laras datang menggunakan sepedanya dengan wajah yang ceria. Tapi nyatanya, Laras sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hari-hari pun dijalani oleh Mas Hendra terasa tidak berguna. Badannya pun makin kurus karena depresi. Akhirnya dia memikirkan bagaimana caranya dia bisa melihat Laras. Karena Mas Hendra ini sudah kangen banget. Mas Hendra pun hilang akal dan gelap mata. Dia mendatangi seorang dukun untuk meminta Laras kembali. Sungguh hal yang mustahil dilakukan. Dia mendatangi seorang dukun dan dia rela membayar berapapun asalkan bisa melihat Laras. Sang dukun memberikan dia sebatang lilin berukuran besar dan berkata, "Kalau kamu mau ketemu sama calon istrimu, datanglah ke kebun belakang rumahmu. Bakar lilin ini dan pejamkan matamu selama 1 menit. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan saat lewat tengah malam. Lalu tiup lilinnya jika sudah selesai." "Iya mbah, makasih. Saya akan coba. Saya akan lakuin apa aja asal bisa melihat Laras lagi." Nah, tepat tengah malam, dia mendatangi belakang rumahnya dan melakukan ritual tersebut. Dia memejamkan mata sambil menangis dan menyebut nama Laras. Dan tiba-tiba dari arah belakang terdengar ada yang memanggil nama Mas Hendra. Suara yang selama ini dia rindukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah suara Laras yang memanggil namanya. Mas Hendra melihat sosok Laras sama persis seperti ketika ia hidup. Pakaiannya pun sama seperti pakaian yang dikenakan Laras. Mas Hendra sangat senang dan langsung memeluk Laras. Tapi pertemuan itu cuma berjalan singkat, hanya sekitar 5 menit. Mas Hendra sambil menangis berkata, "Aku kangen sama kamu Laras." Nah, hari demi hari Mas Hendra melakukan ritual tersebut setiap tengah malam. Mas Hendra pun mulai terlihat ceria kembali. Tapi ini mengundang kecurigaan ibunya Mas Hendra. Saat ibunya sedang ke kamar mandi, sayup-sayup dia mendengar suara Mas Hendra seperti sedang berbicara dan tertawa dengan seseorang, tapi dari arah belakang rumahnya. Ibunya Mas Hendra langsung membuka pintu belakang dan didapati anaknya sedang duduk di tanah dengan membawa sebatang lilin. Dari cahaya lilin terlihat jelas ada satu sosok putih sedang berhadapan dengan Mas Hendra. Dan itu adalah sesosok pocong. Pocong dengan wajah hitam dan kain yang lusuh. Ibunya Mas Hendra langsung teriak keras-kerasnya sampai membangunkan ayahnya Mas Hendra. Mas Hendra pun kaget. Ibunya memergoki dia sedang melakukan ritual tersebut. "Hendra, kamu ngapain?" teriak ibunya Hendra. "Itu bu, ada Laras." "Laras apa? Laras sudah meninggal." "Itu pocong. Pocong Ndra, pocong." Mas Hendra langsung mematikan lilinnya
Bertepatan dengan itu, sosok Laras yang dilihat Hendra dan sosok pocong di penglihatan ibunya menghilang. Bapaknya pun bertanya-tanya, "Ini ada apa?" Ibunya berkata, "Itu Pak, Hendra. Hendra ngobrol sama pocong." Hendra berteriak, "Itu Laras Bu, bukan pocong. Laras belum mati. Dia sadar." "Ndra, sadar Ndra," kata bapaknya. Mas Hendra berteriak, "Itu bukan demit, itu Laras." Mas Hendra langsung pergi begitu saja. Dia bingung mau kemana lagi. Mas Hendra pun memilih menginap di rumah temannya dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, akhirnya Mas Hendra pulang dengan wajah kusut. Selama Mas Hendra tidak ada, di rumah orang tua Mas Hendra ternyata sudah menghubungi seorang ustadz dari kampung sebelah dan berencana melakukan ruqyah terhadap Mas Hendra. Akhirnya pagi itu ibu Mas Hendra mengetuk kamarnya. "Nak, ayo keluar, ibu mau ngomong penting." Mas Hendra berteriak, "Mau ngapain lagi Bu? Ibu gak ngertiin Hendra." "Iya nak, ibu tahu kamu pasti hancur atas kepergian Laras. Tapi keluar dulu nak, ibu mau ngomong." Akhirnya Mas Hendra pun keluar dan di ruang tamunya sudah ada Pak Ustadz Arifin yang sengaja dipanggil oleh ibunya. Ustadz Arifin berkata, "Nah Hendra, sosok Laras yang kamu lihat itu bukan Laras. Laras itu sudah tenang di sana. Itu cuma jin yang menyerupai Laras." "Nggak mungkin Pak Ustadz, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa itu Laras." Mas Hendra masih bersikeras. Pak Ustadz berkata, "Ya udah gini deh, biasanya kamu ketemu Laras di mana dan kapan?" "Biasanya sih tengah malam Pak." "Biasanya sih tengah malam Pak Ustadz, di belakang rumah saya," jawab Mas Hendra. "Ya udah gini, saya mau lihat sosok Laras yang kamu bilang itu. Nanti malam kita temui dia lagi ya," jawab Pak Ustadz Arifin. "Iya Pak Ustadz, nanti bakal saya temui biar kalian semua percaya Laras itu belum mati," kata Mas Hendra. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Pak Ustadz Arifin, orang tua Mas Hendra, dan Mas Hendra menuju ke halaman belakang rumahnya. Dan Mas Hendra menyalakan lilin pemberian dukun tersebut. Dan bener aja, sosok Laras pun muncul. Mas Hendra langsung berkata, "Laras, bilang sama mereka kalau kamu masih hidup." Tapi sosok Laras ini malah tertawa menyeringai. Dan seketika ada hembusan angin yang cukup besar sehingga mematikan cahaya lilin yang dipegang oleh Mas Hendra. Sementara Pak Ustadz Arifin menemani di sebelahnya dan orang tua Mas Hendra melihat di kejauhan. Ketika Mas Hendra menyalakan korek apinya, tiba-tiba sosok Laras sudah berubah menjadi sosok pocong. Mas Hendra langsung melompat ketakutan sambil menangis. Selama ini ia sadar sudah dipermainkan oleh tipu daya bangsa jin yang menyerupai Laras, calon istrinya. Pak Ustadz langsung membacakan ayat-ayat dan sosok pocong itu pun menghilang seperti kepulan asap. Ustadz Arifin berkata, "Udah nah Hendra, sosok jin itu jahat, itu gak akan mengganggu kamu lagi. Sekarang kamu ambil wudhu dan lakukanlah sholat taubat. Dan jangan lupa doakan Laras semoga tenang di sana." "Iya Pak Ustadz, terima kasih." Malam itu juga Mas Hendra langsung ambil air wudhu. Dia menangis sesegukan sambil sholat malam. Tidak terasa dia pun ketiduran.
Dan di mimpinya Mas Hendra, dia melihat Laras bertemu di suatu tempat. Laras ini terlihat sangat cantik dengan pakaian serba putih dan tersenyum kepada Mas Hendra. Dan sampai cerita ini dikirimkan, Mas Hendra masih lajang dan belum menikah lagi untuk menjaga kesetiaannya kepada Laras. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur Sobat Mystic Hunter dimanapun berada. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.